Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah semata. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa memohon ampun kepadanya, baik dari kesalahan yang kita sadari ataupun kesalahan yang tidak kita sadari. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepadanya dari akibat atas amal buruk ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah telah berikan seseorang dengan pemberian terbaik dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang, na'udzubillahi min dzalik, dari keterpurukan terburuk dalam hidup, yaitu berada dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'd, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak, karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kesuksesan yang sejati. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah mendapatkan rezeki yang begitu besar di pagi ini, dan ini yang harus kita syukuri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man shallal subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, ka'annahu shallal lail kullah, seolah-olah dia telah sholat semalaman suntuk. Seolah-olah telah sholat semalaman suntuk, artinya pahalanya sama seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Jadi ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah, ketahuilah itu adalah salah satu rezeki yang harus kita syukuri. Dan keadaan orang-orang yang berbahagia, kata para ulama, adalah idza un'ima syakar, bila dia diberikan kenikmatan dia selalu bersyukur. Wa idza ubtuliya sabar, dan bila dia diberikan cobaan dia bersabar. Wa idza aznaba, adapun bila dia berdosa, dan manusia senantiasa tidak lepas dari dosa, istighfar, dia memohon ampun. Jadi tiga keadaan manusia yang akan selalu diliputi dengan kebahagiaan, kata para ulama, karena keadaan ini selalu terjadi pada manusia, yaitu bila dia mendapatkan kenikmatan syakar, dia bersyukur, dan bila dia diberikan cobaan sabar, dia bersabar. Wa idza adnaba, dan bila dia berdosa, maka dia segera memohon ampun kepada Allah dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah yang maha luas betapapun banyak dan besar-besarnya. Dan itulah salah satu dari komponen kebahagiaan. Oleh karena itu, keberadaan kita setelah sholat subuh bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan tentunya kita bisa duduk bermajelis ilmu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran fikih kita.
Hanya saja karena kemarin kita selang dengan saum dan juga zakat, saya jadi lupa terakhir kita di sini bahasanya apa Pak? Wudu sudah Pak ya? Mengusap dua khuf ini sudah belum ya? Belum Pak ya? Mengusap dua khuf belum ini Pak ya? Wudu kemarin yang pembatalnya sudah Pak ya? Kenapa? Pembatalnya belum. Atau kita sebutkan secara ringkas saja gitu Pak ya? Ya sedikit murojaah kata para ulama. Ya. Pembatal wudu ya, yang pertama adalah dari buku yang kita jadikan panduan ya, disebutnya di Fikih Muyassar, merupakan buku terjemahan dari para penulis di ulama Arab Saudi sana. Yang pertama adalah apa yang keluar dari dua jalan, maksudnya dari depan dan belakang kita ya. Bisa air seni dan tinja, mani atau madi. Madi ini air yang keluar ketika seseorang, mohon maaf, misalnya suami istri akan melakukan hubungan, lalu ya dalam pemanasan dia keluar cairan, itu disebut madi. Ataupun seseorang terangsang ya. Kemudian darah istihadah ya, bagi para wanita ya, darah selain haid. Kemudian angin sedikit atau banyak, maka ini adalah apa yang keluar dari dua jalan, maka dia membatalkan. Begitu juga menurut umumnya ulama, apabila keluar bukan dari dua jalan ini tapi berupa sesuatu yang najis. Contohnya apa? Na'udzubillah, seseorang dioperasi Pak, ada masalah dengan pencernaan sehingga dibuat saluran khusus di perutnya ya, sehingga kotoran tinja lewat perutnya, lewat saluran tersebut gitu. Maka ketika keluar dari situ, itu pun sejumlah umumnya ulama mengatakan dia membatalkan wudu ya. Namun ada orang-orang yang sulit untuk menahan diri dari keluar najis dari dua jalan tersebut ya. Ini yang disebut oleh para ulama, disebutnya al-hadatsu ad-daim, orang yang selalu berhadas. Kalau bahasa kita contohnya orang yang beser Pak, nggak bisa ditahan kencingnya, selalu keluar, bukan bolak-balik ke WC Pak ya, tapi nggak bisa ditahan, keluar. Begitu juga dengan misalnya buang air besar, dia nggak bisa nahan. Begitu kalau keluar ya keluar saja, nggak bisa nahan. Biasanya orang tua biasanya. Ataupun juga kentut. Ya. Kadang ada orang yang memang punya penyakit sama sekali nggak bisa, sering kentut dan nggak bisa nahan. Ya, nggak bisa nahan, langsung keluar terus. Orang seperti ini, bagaimana cara berwudunya? Gitu kan? Para ulama mengatakan, contohnya orang yang tadi beser disebutnya salasul baul kata para ulama. Orang yang seperti ini maka dia mendapatkan wudu. Bagaimana cara dia bersuci? Cara dia bersuci, dia berwudu di waktu sholat tersebut. Contohnya, ketika waktu masuk sholat zuhur, maka dia berwudu saat adzan atau saat masuknya sholat zuhur. Ketika dia berwudu, ternyata keluar sesuatu dari dua jalan tersebut yang di luar kuasa dia, ya karena orang penyakit Pak ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mau mulai wudu lagi, bersihkan lagi, mau mulai wudu lagi? Apabila seperti itu nggak ada selesainya Pak, karena keluar terus. Ya. Maka orang seperti ini mendapatkan uzur, maka kendati dia keluar, maka dia teruskan wudunya. Dan wudu itu walaupun wudu sekali, dia bisa gunakan sepanjang waktu sholat zuhur tadi. Ya. Walaupun nanti setelah selesai wudu keluar lagi nggak apa-apa, mau sholat keluar lagi nggak apa-apa, bisa pakai pampers biasanya kan. Maka tidak mengapa, yang penting dia berwudunya di waktu sholat zuhur. Dan tidak sah bila dia berwudu sebelum masuk sholat zuhur. Misalnya persiapan nih, zuhur sekarang jam 12, dia wudu jam setengah 12 ya. Lalu kemudian atau dia